Semangat pagi Sobat Muda, selamat datang di podcast Riboza. Podcastnya Mbak Rini, Bubo, dan Mbak Zani. Baik Sobat Muda, pernah terpikir nggak sih apa yang akan kita persiapkan untuk pensiun kita? Nah, ada banyak pilihan instrumentasi investasi untuk pensiun. Di antaranya saham, obligasi, deposito, reksadana, atau dengan bisnis. Nah, bagaimana dengan persiapan pensiun yang sudah dilakukan oleh Ibu Bo? Terima kasih Mbak Rini. Wah, ternyata banyak ya jenisnya ya Mbak Rini ya. Betul sekali Ibu Bo. Iya, karena saya tuh pengetahuan saya sangat awam sekali Mbak Rini. Jadi saya sendiri pensiunnya kan memang masih lama. Nah, saat yang sudah saya lakukan sebenarnya kami, suami saya kebetulan di perhutani. Persiapan pensiun kami dengan kami istilahnya itu membeli gunduan gitu Mbak Rini. Gunduan itu kayak hutan gitulah. Oh, saya pikir gunduan emas Bu. Mungkin gunduannya kayak hutan itu akan jadi gunduan emas Mbak Rini. Nah, Amin. amin. Nah, gunduan itu nanti bisa ditanamin pohon berkayu, bisa jati, bisa sengon, bisa akasia, atau mungkin jenis pohon berkayu yang lain. Itu di sekitar Gunung Kidul itu loh Mbak Rini, itu banyak sekali lahannya. Nah, saya mempersiapkan untuk pensiun kami, untuk pensiun suami saya, membeli itu, kemudian saya tanamin. Kalau boleh tahu luasnya berapa itu Bu? Luasnya sekarang ini sudah sekitar 5 hektar. Kemudian kalau saya hitung-hitung ya Mbak Rini, tapi ini loh Mbak Rini, saya kalau ditanya malu ya, saya tuh belinya sedikit-sedikit gitu. Gak apa-apa Bu, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Amin, alhamdulillah ya. Ternyata setelah saya hitung-hitung itu investasi saya sekitar 600 jutaan. Bibit itu sekitar 6.000 batang untuk 6.000 batang itu pohon apa Bu? Pohon sengon Mbak Rini. Oh, sengon. Oke. Jadi Ibu memilih pohon sengon sebanyak 6.000 batang. Itu biaya bibit sengonnya berapa Bu? Biayanya Sekitar di rata-rata aja Bu. rata-rata itu sekitar 16 juta ini. Oke, 16 juta itu untuk Iya. 6.000 pohon sengon. Betul. Terus ada biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahun mungkin Bu? Wonten Mbak. Nah, karena kan saya maunya berinvestasi dalam sengon ini, karena kan saya diberitahu ora perlu diopeni tenanan rapopo, tinggal nyambut gawe rapopo. Nah, saya pikirnya gitu. Saya tetap bekerja sementara suami saya dapat mainan di hutan. Saya yang ngerjain itu cuma 2 orang Mbak Rini. Oke. Nah, itu kalau saya hitung-hitung selama 7 tahun ini, itu kira-kira kalau 8 juta per tahunnya. Oke, gitu. 8 juta itu berarti untuk tenaga kerja, pupuk, sudah termasuk ya Bu ya? Termasuk pupuk ya. Oke, 8 termasuk juta pupuk. setahun untuk tenaga kerja dan pupuk. Nah, menurut Ibu itu apakah menguntungkan Bu untuk persiapan pensiun Ibu? Nah, itu kayaknya saya butuh ditolong itu Mbak Lini untuk hitung-hitung itu. Jadi pikiran saya, wes pokoknya itu kuiku ngorgane mundak dhewe gitu, tapi saya belum pernah ngitung beneran karena kan itu Wah. juga sedikit-sedikit kami. Gitu ya, Saya Bu. belum pernah itu. Berarti Ibu ini kayak blind bisnis nih Bu. Ibu bisnis tapi nggak tahu ini. Iya betul. Blind Waduh. bisnis itu apa? Bisnis buta. Iya. Mungkin kita butuh expert di bidang keuangan ini. Iya betul. Kita tanya Mbak Zani. Ya, Betul. Gimana ini nih blind Mbak? bisnisnya ini akan Bisa dibantu ini Mbak. tercerahkan Bobo. gitu sama Mbak Zani. Gimana Mbak Zani? Saya ini nantinya akan dapat gunduan emas seperti tadi dikatakan Mbak Rini, atau akan dapat ribuan gunduan emas? Saya hanya memberi kesempatan untuk emas. Atau malah rugi. Enggak lah. Disertai doa Mbak Rini, enggak rugi. Kalau boleh tahu harga jualnya berapa itu Bu? Harga jualnya itu sebenarnya bisa 1 sampai 2 juta, tetapi saya hitung sekitar 1 juta aja lah, pahit-pahitnya gitu ya. toh. Bismillah, moga-moga Mbak Zani bisa menghitung terus ada tercerahkan gitu gunduan emasnya. Oke, baik, kita cek ya Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa
tanah yang Ibu beli seluas 5 hektar dengan biaya investasi Ibu di awal 600 juta untuk pembelian tanah. Kemudian untuk pembelian bibit sengon 6.000 batang itu sekitar 16 juta. Kemudian biaya operasional Ibu untuk beli pupuk, untuk bayar tenaga kerja itu sebesar 8 juta per tahun dengan masa panen selama 7 tahun ya Bu ya, karena tadi tidak dirawat gitu. Iya Mbak Zani, tidak saya rawat tetapi tidak fokus gitu. Oke, baik. Nah, dari perhitungan yang saya peroleh ini benefit yang Ibu dapatkan di 7 tahun nanti setelah panen, saat panen maksudnya itu sebesar 6 miliar. Kemudian dengan biaya operasional itu sebesar 8 juta per tahun, dan untuk 7 tahun itu ditotalkan dengan biaya investasi dan bibit sebesar 688 juta. Nah, dari sini kita bisa peroleh NPV sebesar 2 miliar. Nah, NPV itu adalah net present value atau nilai akhir yang akan kita dapatkan dari investasi yang kita lakukan di masa sekarang. Jadi saya gundukan emas toh ya Mbak Zani ya jadinya tadi. Nah, nanti di tahun ke-7 Ibu dapat keuntungan sebesar 2 miliar ini Bu. Wow. Dan investasi yang Ibu lakukan dapat balik, istilahnya balik modal di tahun ke-7. Alhamdulillah, Mbak, tapi ini saya malu sebenarnya ketika tadi kok banyak menjuta-juta. Ini saya belinya sedikit-sedikit ya Mbak ya, cuman memang Mbak Zani menghitungkannya 7 tahun hitungan gitu ya, biar secara gampang globalnya ya. seperti itu Bu. Ya betul-betul, Ya. nanti in the long run saya tak jadi pengusaha kayu secara global gitu ya Mbak Wah, Rini. siap Bu. Nanti kalau sudah sukses jangan lupa sama kita ya Bu ya. Siap, saya kan nggak bisa ngitungnya nanti. Iya, nanti ada Mbak Zani yang siap membantu. Ya betul, sang expert berkata. Nah, dari penjelasan tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ternyata capital budgeting atau dana yang Ibu gunakan selama ini dari dana pribadi Ibu ya, yang Ibu sisihkan setiap bulan ataupun setiap tahun, sehingga Ibu bisa berinvestasi sebesar 600 juta untuk pembelian tanah. Nah, dan untuk biaya operasionalnya pupuk dan tenaga kerja pun Ibu juga mengeluarkan secara rutin per bulan dari dana Ibu sendiri. Jadi di sini Ibu sama sekali tidak menggunakan lembaga keuangan ya. Enggak Mbak, enggak, yang untuk ini ya, tapi ya itu seadanya. Oke, baik. Baik, dari penjelasan Kak Zani tersebut kita dapatkan hasil akhir berupa payback period selama 7 tahun, kemudian net present value sebesar 2 miliar, sehingga memenuhi syarat kelayakan suatu bisnis. Nah, bagaimana sobat muda? Apakah berminat mencoba seperti bisnis yang dilakukan oleh Bubo? Oke, kita ketemu lagi di podcast Ribozat. Yeay, sampai ketemu lagi.